Perhatian, video ini mengandung spoiler. Jika tidak ingin melihat spoiler, segera tinggalkan video ini. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan like video ini. Oke, lanjut saja. Bagi kalian yang memiliki aplikasi WhatsApp, silakan bergabung dengan grup WhatsApp kita. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita memulai videonya. Halo, bertemu lagi di saya di Wibu Indonesia bersama admin Anda di sini. Ya, di sini sebenarnya saya akan menjelaskan tentang berita yang beredar itu, yang tentang pemblokiran anime. Apakah kebenarannya iya atau tidak? Sebenarnya saya masih ragu itu benar atau tidaknya, karena berita ini masih abu-abu. Tapi yang pasti perkiraan saya itu hanya di Jepang. Dan kalau misal di Indonesia kayaknya tidak berlaku aturan itu. Hanya saja ada tanda kutip. Begini, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk penyedia-penyedia anime seperti website ataupun aplikasi itu nanti akan merasa seperti akan diblokir gitu. Perasaan saya seperti itu. Iya. Kenapa? Karena ada kebijakan dari Play Store untuk tidak menggunakan konten-konten di luar izin para penyedianya. Contoh, misalnya ada anime Kimetsu no Yaiba. Tiba-tiba ada penyedia tempat nonton anime atau streaming anime yang menyediakan untuk menontonnya itu tidak izin atau membayar lisensi kepada pemilik animenya. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Begini, saya akan tunjukkan di sini, kalian bisa lihat di depan saya. Nanti saya bacakan 1, 2, 3. Oke, jadi mungkin banyak bertanya-tanya, ini apa bang? Ini adalah peraturan Google tentang hak milik intelektual atau copyright, bisa dibilang. Kenapa saya bisa tahu ini? Ya, karena saya adalah seorang developer aplikasi dan tahu sedikit tentang aturan-aturan Google. Jadi begini, saya jelaskan. Hak milik intelektual. Kami tidak mengizinkan aplikasi atau akun pengembang yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk merek dagang, hak cipta, paten, rahasia dagang, dan hak kepemilikan lainnya. Kami juga tidak mengizinkan aplikasi yang mendorong atau menyebabkan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kami akan menanggapi pemberitahuan yang jelas tentang dugaan pelanggaran hak cipta. Untuk informasi lebih lanjut, untuk mengajukan permintaan DMCA, silakan hubungi prosedur hak cipta kami. Ya, singkatnya seperti ini. Jadi kalau semisal ada pelanggar dari developer aplikasi yang menyediakan aplikasi-aplikasi dengan mengandung unsur copyright, atau misalnya dia tidak izin oleh penyedia animenya atau pencipta animenya, ya otomatis resikonya adalah bakalan diblokir. Perasaan saya seperti itu karena emang peraturannya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk mengajukan keluhan terkait penjualan atau promosi penjualan barang palsu dalam aplikasi, harap kirimkan pemberitahuan barang palsu. Jika Anda pemilik merek dagang dan Anda yakin ada aplikasi di Play Store yang melanggar hak merek dagang Anda, sebaiknya hubungi pengembang secara langsung untuk menyelesaikan masalah Anda. Jika Anda tidak dapat mencapai resolusi yang dengan pengembang, harap kirimkan keluhan merek dagang melalui formulir ini. Jadi begini, kalau misalnya pemilik pembuat anime atau produser anime sampai tahu aplikasi lalu melaporkannya, ya secara logika bakalan ke take down itu aplikasinya dari Play Store. Itu sudah rumus gitu. Jadi walau itu kebenarannya masih abu-abu, tapi sebenarnya aturan ini sudah ada dari dulu. Oke, lanjut. Jika Anda memiliki dokumentasi tertulis yang membuktikan bahwa Anda memiliki izin untuk menggunakan kekayaan intelektual pihak ketiga di aplikasi atau listingan toko Anda, seperti nama, merek, logo, aset grafis, hubungi tim Google Play sebelum pengiriman untuk memastikan bahwa aplikasi Anda tidak ditolak karena pelanggaran kekayaan intelektual. Begini, jadi singkatnya, kalau semisalnya nanti pengajuan aplikasinya itu tidak ditolak, ya otomatis itu memang sudah izin gitu, udah mendapatkan izin. Tapi kalau misalnya sampai ada yang melaporkan, ya repot juga. Oke, penggunaan tanpa izin atas konten berhak cipta. Jadi begini, kami tidak mengizinkan aplikasi yang melanggar hak cipta. Memodifikasi konten berhak cipta masih dapat menyebabkan pelanggaran. Pengembang mungkin diminta untuk memberikan bukti hak cipta mereka untuk membuktikan konten berhak cipta. Berhati-hatilah saat menggunakan konten berhak cipta untuk mendemonstrasikan fungsionalitas aplikasi Anda. Secara umum, pendekatan teman
teraman adalah membuat sesuatu yang orisinil. Jadi ini dia contoh pelanggarannya. Perhatikan baik-baik. Seni, sampul untuk album musik, permainan video, dan buku. Memasarkan gambar dari film, televisi, atau video. Karya seni atau gambar dari buku komik, kartun, film, video musik, atau televisi. Nah, bisa kalian lihat di sini aturannya sudah ada dari dulu. Jadi berarti apa yang saya katakan barusan itu benar. Ya, kalau misalnya kalian masih nggak percaya, kalian bisa lihat di depan kalian sekarang. Ya, aturan ini sebenarnya sudah ada. Oke, ada logo tim atau ya logo. Terus foto diambil dari akun media sosial seorang public figure atau gambar profesional figur publik. Ya ini saya nggak berani sebutkan yang bawahnya. Lalu ada aplikasi yang memiliki papan suara atau memutar klip audio yang berhak cipta. Ya, atau memproduksi ulang atau menerjemahkan penuh dari buku-buku yang tidak berada dalam domain publik. Lalu di sini ada juga mendorong pelanggaran hak cipta. Kami tidak mengizinkan aplikasi menyebabkan atau mendorong pelanggaran hak cipta. Sebelum Anda mempublikasikan aplikasi, cari aplikasi Anda dapat mendorong pelanggaran hak cipta dan mendapatkan nasihat hukum jika perlu. Nah, ini ada. Di sini ini sudah tertulis jelas di mata kalian. Ini adalah aplikasi streaming. Oke? Ada kan? Aplikasi streaming yang memungkinkan pengguna Aplikasi streaming yang memungkinkan pengguna mengunduh salinan lokal dari konten berhak cipta tanpa izin. Lalu ada juga aplikasi yang mendorong pengguna untuk streaming dan mendownload karya hak cipta, termasuk musik dan video, melanggar undang-undang hak cipta. Jadi ini logikanya, aplikasi-aplikasi yang seperti Anime Lovers dan Anime Go itu kemungkinan tidak lama pasti kalau ketahuan akan langsung diblokir. Ini udah menjadi rumus dan di bawahnya ini sebenarnya sudah tidak perlu. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasannya. Oke, kita sudah berada di tempat pembahasan kita. Banyak yang bilang kalau semisal itu peraturan hanya berlaku di Jepang, dan sudah ada yang menjelaskan itu juga. Tapi kalian juga harus memikir 2 kali. Ya, kenapa saya bilang begitu? Begini, penjelasannya, anime ilegal dari Jepang itu yang beredar itu kan karena orang Jepang menyalahgunakannya dan mengirimnya. Dan kalau semisal orang Jepang itu ketahuan, dan pasti akan diblokir. Nah, terus apa bang kaitannya? Jadi begini, ini kita main logika aja. Para penyedia anime-anime subtitle Indonesia atau ya itu pembuat subtitle itu mendapatkan anime ilegal dari Jepang. Oke, sudah dengar? Dan kalau semisal Jepang diblokir, pasti tidak akan mendapatkan anime yang akan disubtitlekan. Dan yang pasti kalian bakal kesusahan. Kenapa? Karena pasti susah untuk menunggu anime yang bersubtitle Indonesia, dan anime-anime itu adalah anime-anime baru. Contohnya anime-anime yang akan datang di Januari itu sudah mustahil untuk masuk ke Indonesia dalam posisi subtitle Indonesia. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, aplikasi-aplikasi penyedia anime itu pasti juga akan kehilangan sumber tempat mereka mendapatkan anime-animenya. Karena di Jepang diblokir, otomatis tidak mungkin bisa dapat animenya yang baru. Yang pasti mereka akan dapat bekas-bekas dari yang lama-lama. Jadi ini kalau menurut saya memang masih abu-abu, tapi saya ragu. Jadi kalau semisal ini pun terjadi, pasti akan terjadi, sudah mungkin. Dan kalau semisalnya ini memang benar, nanti saya akan bahas part 2-nya, apakah benar atau tidaknya. Jadi nanti saya akan cari lewat sumber dari YouTube. Jadi tunggu aja part keduanya. Oke, penjelasan admin Anda sampai di sini saja. Kalau semisal ada salah kata, saya mohon maaf.
Ini informasi yang saya katakan jujur, tidak bohong. Memang saya belum tahu. Namun untuk yang di Play Store barusan itu bener. Jadi kalau semisal kalian mau bertanya-tanya kok banyak aplikasi yang diblokir dari Play Store, ya jangan salahkan saya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, share, dan komen. Oke, bertemu lagi dengan saya di episode selanjutnya. See you next time and bye.